Halo semua, balik lagi di konten Garasi Oase. Udah lama kami nggak nge-YouTube, kali ini kami balik lagi nge-YouTube. Karena kami terlalu sibuk di Instagram ya. Jadi reels-reels aja, akhirnya kami balik lagi ke YouTube. Kami kedatangan tamu yang spesial, mobil yang lucu, lucu sekali, warnanya pink. Kemudian bawahnya untuk bagian bempernya ini warnanya hitam, kemudian atasnya warnanya putih. Triton warnanya ada 3. Ini lucu sekali, mampir ke garasi kami untuk melakukan perbaikan kaki-kaki. Yang punya juga lucu sekali, yang punya adalah Omegi. Halo Omegi. Om Egy adalah seorang aktor dan juga seorang stand up komedian. Nah, kemudian mampir ke garasi kami. Kenapa? Nih, aku sebutin alasannya ada apa aja. Oke, ini adalah VinFast VF3 berwarna pink. Memang dari sananya tersedia warna pink. Sangat jarang ya pabrikan di Indonesia, Jepang, Eropa tuh ngasih mobil bawaan warna pink. Nah, salah satunya tersedia sih VinFast VF3 ini. Yang punya udah banyak dan kemudian yang sudah mampir ke garasi kami juga udah lumayan banyak. Tapi kemudian banyak dari mereka yang mengeluhkan bahwa ada bunyi yang sedikit muncul ketika di jalanan rusak. Nah, kami sudah berhasil mengidentifikasi dan berhasil menyelesaikan masalah ini. Bukan cuma pasien pertama, tapi udah berkali-kali kami mengerjakan mobil ini. Permasalahannya cuma ada satu, yaitu dari bagian reksir nih, teman-teman. Kalau mau ngeliat bagian reksir nih, bagian sini. Jadi, sekalian edukasi juga, kalau teman-teman mobil zaman sekarang itu sudah hampir 100% pakai reksir. Ya. Mau mobil SUV, MPV, gitu ya. Jadi, kebanyakan sekarang sudah pakai reksir. Nah, reksir ini dibagi dua lagi. Ada reksir yang electric power steering, ada juga yang hidrolik. Nah, hampir kalau menurut kami, menurut saya, pandangan saya, mobil kelahiran 2015 ke atas tuh hampir 80% semua sudah electric power steering. Teknologi baru. Nah, permasalahan sama electric power steering adalah dia kalau sudah rusak atau sudah haus akan menimbulkan bunyi. Contohnya di VinFast VF3 atau mobil lain. Nah, cara mendeteksi rusaknya reksir tuh biasanya ada beberapa teknik. Nanti aku tunjukin pas udah di dalam mobilnya ya, gimana cara mendeteksi kerusakan reksir. Jadi kalau kalian pengen beli mobil baru atau second, sebelum kalian ngambil mobilnya pastiin reksirnya nggak bunyi. Karena biaya perbaikannya juga lumayan. Gitu. Oke, untuk tipe reksir kedua tuh namanya adalah power steering yang hidrolik. Hidrolik, jadi buat bikin si setirnya enteng itu dia harus pakai oli. Contoh mobil-mobil yang menggunakan oli untuk mengentengkan setirnya, power steeringnya. Yaitu adalah contohnya Innova lama ya, bukan Zenix, kemudian Fortuner, Pajero, X-Trail lama, Serena lama, itu masih menggunakan power steering yang hidrolik. Teknologinya sudah mulai dikurangkan yang power steering hidrolik. Kenapa? Karena satu, kalau rusak atau terjadi bocor tuh kadang-kadang susah beresinnya. Kemudian perlu ada pompa dan makan banyak space lah di bagian mesin. Jadi space-nya bisa digunakan untuk yang lain. Seperti itu. Oke, VinFast-nya masih sangat bagus punya Omegi. Ada Omegi tuh lagi di situ. Oke. Oke, aku akan menunjukin gimana cara mendeteksi kerusakan reksir. Ini buat teman-teman yang awam. Kalau anak-anak mobil udah pasti tahu cara deteksi reksir ya. Cuma nanti dibedain lagi. Kadang-kadang kami suka agak sulit membedakan mana bunyi reksir, mana bunyi steering column, mana bunyi joint steer. Karena semuanya nyambung. Oke. Oke, kita turunin dulu mobilnya, kita pindahin ke situ. Nah, ini bagian interior kabin dari VinFast VF3. Simple, lucu ya. Banyak material-material yang tidak soft touch ya di sini. Oke, tapi kemudian saya mau fokus di bagian setir. Ini setir mobil. Kemudian kalau misalnya kalian mau ambil mobil baru apa second, yang pertama kali ketika masuk cek di mobil, tentu bagian interiornya ya, pastiin nggak ada cacat. Tapi kemudian kalian harus cek kayak gini nih. Nah, saya pein dulu. Nah, tuh kerasa kayak ada bunyi dedek, 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 dedek. Gitu. Untuk kasus mobil ini, karena mobilnya terhitung masih baru, gigi-giginya masih bagus, jadi bunyinya nggak terlalu kencang. Yang jadi masalah adalah dia ada masalah sama teflonnya. Nah, yang kami lakukan adalah nanti kami akan menggantikan teflon yang lama, kemudian kami akan custom. Jadi, si reksir akan kami turunkan, kami kirim ke tempat bubut, diukur diameternya lagi, kemudian agak sedikit dipadatkan. Materialnya menyesuaikan seperti teflon bawaan originalnya. Jadi lebih enak dan juga rasa setirnya nggak akan lebih berat dibandingkan sebelumnya gitu. Jadi akan tetap kerasa padat lah setirnya, tapi nggak begitu berat ya. Tuh teman-teman. Oke, habis ini mau langsung kami turunkan dan langsung kami sambungkan ke bagian ketika kami mau rekondisi reksirnya.
Seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya masalah terhadap setir, beli mobilnya, cek aja dulu ke bengkel kaki, biasanya mereka tahu. Nah, jadi masalah adalah ini kan setir nih. Nah, kemudian di bagian sini nih, ini ada steering column. Kemudian di bawahnya ada joint steer. Cara membedakannya suaranya itu dari mana? Biasanya kalau rack steer yang rusak untuk mobil 5 tahun ke atas, di bagian kaki pengemudi dan penumpang itu kerasa ketika rack steer rusak ada duduk duduk. Nah, kalau steering column ini bunyinya di atas. Jadi ada rasa bunyinya di bagian atasnya. Gitu. Kalau joint steer bagian tengah kerasa ketika misalnya dia bunyi. Tapi itu jam terbang. Intinya kalau kalian beli mobil second apapun itu, cek bagian rack steer-nya. Kalau bunyi ya berarti nanti harus dibawa test drive lagi. Gitu. Pastiin mobilnya nggak bunyi di jalanan rusak. Cari pas test drive, cari jalan-jalan yang rusak. Jangan cari halus, aspal, nggak bakal kedengeran. Gitu. Oke, kita lanjut bongkar yuk. Dan tungguin anak-anak. Oke, ini adalah kaki-kaki depan dari VinFast VF3. Untuk sistem suspensi mereka ini menggunakan sistem suspensi McPherson namanya. Nah, untuk sistem suspensi McPherson ini simple dan murah ya. Dan hampir kayaknya 80% mobil juga sekarang sudah menggunakan sistem suspensi McPherson karena gampang untuk dibuat, gampang untuk desain, perbaikannya murah dan jauh lebih mudah. Tapi nggak enaknya itu mobilnya kalau dibandingin sama mobil yang sistem suspensi double wishbone atau multilink itu beda lah ya, beda rasa berkendaranya. Nah, ini cross member sudah kami turunkan. Nah, Rexira lagi dibongkar tuh sama si Cipta. Kebetulan kami sudah selesai untuk custom si busingnya. Nanti aku akan tunjukkan. Ya. Nah, kalau kalian punya VinFast VF3, jadi akan terlihat sebetulnya nggak parah-parah banget sih, cuma gatel aja ketika kami melihat cross member itu kotor. Nah, ini udah kami cuci, kemudian bagiannya ada beberapa bagian yang sedikit karat. Ya tidak mempengaruhi fungsi sih, cuma gatel aja lihatnya. Jadi kami bersihkan, kemudian kami tambahkan pilok flingcoat lagi. Seperti itu ya. Nih sway barnya atau stabilizer, ini karet stabilizernya nih ada di sini. Nanti tolong di zoom in ya Lan ya. Ya, kemudian ya link stabilnya masih bagus sekali ya, kencang ya mobil baru. Tuh, bautnya aja masih baru banget. Tuh. Tuh, masih baru banget bautnya. Tuh, oke. Sekarang kita masuk ke rack steer nih, menu utamanya nih. Lagi dibongkar. Nah, ini ada namanya Chip Bray. Chip Bray ini adalah spesialis kami untuk yang pegang rack steer. Bray, menurut lo, syarat mekanik jago pegang rack steer itu kalau apa? Kalau tergantung spare part apa tergantung mekaniknya? Tergantung apanya ya? Ayo, misalnya rekondisi, kalau ganti kan bisa lah ya, semua orang bisa ya. Cuma kalau misalnya rekondisi rack steer itu tergantung busingnya. Ini pun busingnya nih, ini busing bawaan VinFast nih. Nih panjang gitu ya, kan ini busing bawaan kami nih. Ya sebenarnya panjangnya sama aja sih, mirip-mirip. Cuma ini sedikit lebih padat tuh. Dari karakter atau teksturnya juga beda lah ya. Itu karena baru jadi. Oke, balik lagi pertanyaan tadi. Lebih penting busing apa yang rekon? Skillnya? Yang lebih penting yang rekon? Ya kalau menurut kami sih penting dua-duanya ya. Kalau busingnya jelek juga kita tuh ngerekonnya juga setengah mati kan. Oke, jelasin satu-satu ya. Ini tadi namanya busing rack steer. Dia nempel di sebelah kiri nih, nempel di sini nih. Enggak setiap mobil ada kayak gini ya. Jadi yang ada mobil kayak gitu biasanya mobil-mobil Jepangan ya. Elektrik, Cina, Jepangan gitu. Mobil Eropa nggak ada kayak gini. Repot lagi rack steer-nya mereka. Nanti beda pembahasan. Ini namanya apa, Bray? As rack steer. As rack steer ya. Nah ini kalau misalnya kalian menyetir kan tadi kan aku ngecekin tuh belok di kanan kiriin, terus ada bunyi dakduk kerasa. Nih penyakitnya dari sini nih. Ini namanya gigi rack steer-nya. Biasanya ini kan tengah nih, bagian tengah steer nih. Jadi ketika steer kamu lurus,
Ini bagian tengah yang sering main. Nah, kalian kan kalau belok-belok berarti setirnya bakal gini-gini tuh, geser-geser. Nah, ini yang bakal aus nih. Biasanya 4 gigi ya? 4 gigi, 2 gigi. Ini biasanya kami lakukan perbaikan gigi rekstir kalau misalnya orang nggak mau ganti rekstir. Jadi setiap rekondisi rekstir kami selalu untuk tambah daging ini. Awet apa enggaknya tergantung penggunaan lah ya. Cuma biasanya sih 2 sampai 3 tahun orang kesini juga belum bunyi gitu. Kalau misalnya dalam 1 tahun bunyi, datang aja lagi ke sini. Dan itu jarang banget kami menerima balikan rekstir. Oke. Setelah kami melakukan perbaikan gigi rekstir. Oke, kalau yang ini namanya pinion ya. Ini namanya pinion. Ini ada bearingnya di tengah. Ya. Jadi ketika dia masuk di modelnya gini nih. Nah, ini ke atas nih. Yang pinionnya ini ke setir. Jadi dia bisa belok-belok gini. Gitu teman-teman. Oke. Nah, ini mau dirakit dulu sama chip bray. Bikin yang enak ya, jangan terlalu berat. Tapi orangnya minta, nah, rekondisi rekstir tuh sebetulnya tergantung request, kan tuh boleh request. Kebetulan Om Megi yang punya, ini istrinya itu mencoba menyetir mobil ini tapi belum berani. Tahu nggak alasannya apa? Kenapa? Bukan gara-gara mobilnya kegedean ya, setirnya keentengan. Ini aneh ya, biasanya kan orang mintanya setirnya enteng. Cuma ini benar-benar keentengan sih. Emang VinFast VF3 ini kenapa bisa bunyi? Itu karena rekstirnya kentengan. Saking entengnya bisa lari-lari sendiri setirnya. Gitu. Jadi minta sedikit diberatkan.